kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sederek Kabeh Ngariung di pos jaga urip yang bertempat di pinggir kali. Dengan bahan pertanyaan, umat Islam itu wajib menjalankan sholat. Bagaimana Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat dari Allah? Pertanyaan bagus ya. Emang ya orang Islam ya harus sholat. Dan emang harus tahu tentang sejarahnya Kanjeng Nabi menerima sholat. Sebenarnya setiap tahun sering diperingati namanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kata-kata Masjidil Haram tuh, kalau masjidnya bagus, masjid itu benar, cuman ada kata haramnya. Jadi orang bener tapi masih kotor lah. Itu namanya Masjidil Haram tuh orang bener masih kotor. Nah, sampai ke Masjidil Aqsa itu orang bener sampai ketemu dengan bersih sucinya. Makanya di Al-Aqsa itu namanya Al-Maqdis. Al-Maqdis itu tempat suci dan bersih. Dan beliau Nabi Muhammad Rasulullah itu dari Al-Aqsa. Rahasianya Al-Aqsa juga ada. Ada 3 mimbar. Mimbarnya Salahuddin Al-Ayyubi, mimbar Nurul Hudin, mimbar Iyahu Ulumuddin. Nah, makanya dari mempelajari 3 mimbar itu Nabi Muhammad langsung ke Baitullah. Dari Al-Maqdis itu tempat suci itu langsung ke Baitullah. Baitullah itu melalui langit lapis 7. Langit lapis 7 itu alam hampa aslinya. Alam kedap udara. Ya. Nah, itu Allah itu Baitullah itu ya Allah Maha Suci. Ya. Dari Nabi Muhammad sudah bersih, sudah suci, ketemu dengan Maha Suci. Dari situlah tempatnya namanya pertemuan waktu mendapatkan perintah sholat. Namanya Sidratul Muntaha. Ya, sejarahnya itu. Dan setelah menerima perintah sholat, turun Rasulullah itu Nabi Muhammad ke bumi. Ke bumi itu barulah menjalankan perintah sholat itu namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu intinya menjalankan sholat atau mendirikan sholat dan menjaga sholatnya. Ya. Tapi kebanyakan beda terhadap umatnya. Ya, Baitul Ma'mur jadinya sholat tuh inginnya hidup makmur, kan gitu loh. Itulah sebenarnya Bang. Ada kesalahan sedikit, pemahaman sedikit yang tidak terarah. Gitu. Jadi begitu isinya sejarahnya sholat, perintah sholat. Gitu. Makanya sholat tuh syaratnya kan harus suci dulu, harus wudu dulu, Iya. segera dibersihkan. Nah di situ kan Baitul Maqdis, Baitul Maqdis itu Al-Aqsa. Nah sekarang terjadi Al-Aqsa itu apa? Jadi peperangan, dikit-dikit perang, dikit perang antara Palestina dengan Israel. Padahal kalau sejarahnya dibuka Al-Aqsa itu, di situ ada 3 mimbar. 3 mimbarnya itu dari riwayat mimbar Salahuddin Al-Ayyubi itu sejarah Nabi Ayub. Nah, dari situ Nabi Ayub itu waktu menerima borok, mendapatkan borok, sakitnya borok sampai sembuhnya. Dan situ juga sejarah Nabi Isa, kebangkitan Nabi Isa Al-Masih. Ya namanya kota Yerusalem. Dan di situ juga ada sejarah Nabi Muhammad tentang keberangkatnya menuju ke Sidratul Muntaha. Sebenarnya ada sejarah yang terkandung dalam Al-Aqsa itu. Tapi kenapa sekarang kok jadi porak-poranda? Terjadi perselisihan paham. Nah, di mana? Jadi semua ngaku agama Allah. Kristen pun agama Allah. Jadi Nabi Ayub juga Nabi Allah. Begitu juga Nabi Allah walaupun waktu dulunya hidup semasa hidupnya menyandang borok. Ya. Menyandang sakit itu kan Nabi Allah. Diuji dengan sakit, menderita borok kan sampai sembuhnya kan itu kan mukjizat. Ya. Semua orang dikasih kesembuhan itu mukjizat, dikasih keberkahan itu mukjizat dari zamannya para rasul dan para nabi. Nah kenapa kita umat Islam tidak mau menggali dari menggali sholatnya, dari menggali sejarah sholatnya, dan sampai namanya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu istilahnya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu tempat bersih dan suci. Setelah bersih suci baru ke Baitullah. Baitullah itu melalui lapis 7 langit dan itu alam hampa loh.
Makanya sholat tuh harus hampa, sholat tuh harus ikhlas. Kelas ya. Kebanyakan sholat banyak meminta. Itulah. Salah. Jadi yang terjadi itu sholat perintah kok sholat jadi meminta. Ya jadi meminta jadinya dari Baitul Makmur itu jadi ingin hidup makmur. Nah makmurnya ya mungkin dengan segala cara lah. Nggak tahu dengan segala cara apa bisanya hidup makmur. Ya kan? Ya. Dari situlah sebenarnya orang tuh tidak paham silsilah mempelajari sejarahnya terjadinya ada perintah sholat dan perjalanan sholat. Sholat itu isinya di muka bumi itu menjalankan sholat dan menjaga sholatnya itu namanya Baitul Makmur. Tapi kebanyakan orang sholat ingin makmur. Makanya kalau saya tanya tuh kamu mau ikut Nabi Muhammad, kamu takut susah, takut miskin, takut melarat. Sedangkan Nabi Muhammad ya tidak senang duniawi, tidak ubud dunia. Sampai perjalanannya udah tahu menancapkan Islam di muka bumi sampai harta bendanya Siti Khadijah habis. Tapi orang Islamnya nggak mau hidup, nggak kuat hidup miskin, hidup sengsara. Makanya yang kuat tuh ada suratnya di surat Yunus ayat 62. Ala inna aulia Allah la khaufun ilaihim wala janun. Ingatlah, sesungguhnya wali-waliku tidak ada kekhawatiran dalam rasa hidupnya. Dia tidak takut, mereka tidak takut hidup miskin, hidup susah. Udah jelas surat Yunus ayat 62 menerangkan ala inna aulia Allah la khaufun ilaihim wala janun. Ingatlah itu, ingatlah. Wali-waliku kata Allah tidak ada rasa kekhawatiran dalam hidupnya. Dia tidak bersedih hati walaupun hidup susah, hidup miskin. Tapi intinya apa yang kenyataannya orang Islam banyak yang takut miskin. Ya repot kan jadinya. Jadi Islam yang mana kan? Islam apaan? Ya kebanyakan Islam pengakuan. Perjalanannya Allah alam. Udah segitu aja. Jadi banyaklah menggali, banyaknya menggali paham ngerti biar kita tuh nggak kosong hidup, nggak seperti rumah suwung. Nah, intinya orang itu harus dibekali, dimodali pemahaman dan pengertian biar ada keseimbangan hidup. Tujuannya ada agama itu di alam dunia itu supaya kita hidup punya keseimbangan dan bisa mengimbangi lah apa yang kita hadapi. Intinya hidup itu punya masalah dan punya permasalahan. Masalah harus diberesi, permasalahan harus diselesaikan. Nah, bagaimana caranya? Makanya galilah. Al-Islam al-wahidin, Islam itu badan sendiri. Badan udah ketemu apa, badan udah menjalani apa. Akhirnya Islam al-wahidin. Islam itu badan sendiri, badannya sudah menjalani apa, badannya sudah ketemu apa. Ya, yang utama jangan langsung ketemu cahaya nur lah, terlalu jauh. Minimal ketemu pemahaman dan pengertian, paham ngerti gitu. Baru kita gali. Terlalu jauh kita untuk membahas nur itu. Orang banyakkan ilmu semua. Sedangkan ilmu untuk mengejar target, emang ilmu itu alat, tapi banyak yang kualat oleh ilmunya sendiri. Makanya ya termasuk ya manusia masih terbelenggu. Belenggunya hidup tidak jauh dari nafsunya, tidak jauh ilmunya, tidak jauh dari kebodohannya. Lepas belenggu aja belum bisa. Bisa nggak dengan sholat bisa melepas belenggu? Jarang. Makanya itu sholat hanya wajib dan harus diikuti dengan kewajibannya. Harus ada wajib, diikuti kewajibannya. Tapi ya Allah alam lah sekarang. Makanya jagat gonjang ganjing, ya terjadi bencana sana sini. Terjadi gempa, tsunami, musibah yang bertubi-tubi, harus sadar. Sekarang tuh udah sebab akibat. Dimana ada sebab ada akibat. Cuman intinya orang tidak berpikir kenapa alam bisa begini, kenapa alam bisa terjadi begini. Ya dari faktor manusianya lah. Sebenarnya manusia sendiri yang bisa merusak alam. Alam mah itu ya hukum alamnya kehendak Allah. Udah. Makanya silakan tuh orang harus berpikir, harus mawas diri dengan kejadian alam begini. Semuanya dari faktor manusianya. Yang manusianya orangnya punya agama salah kaprahnya dan rebutan pinter. Jadi yang ada apa? Orang aku beragama jadinya rebutan bener, rebutan pinter. Kayak bebek rebutan makan ayam, rebutan makanan. Kayak ayam rebutan makanannya.
kan koplok kabeh. Guyuk kan. Iya. Nah, rebutan. Orang bener rebutan pinter. Ya, sampai Allah sendiri jadi rebutan, emang tahu Allah tuh. Allahnya goib, Hmm. Allahnya itu adanya di kalam, emang sudah menguasai alam dan kalamnya. Tuh, makanya kita banyak merenung dan bertafakur supaya kita tuh paham ngerti. Apalagi kondisi ini dihadapkan oleh kesusahan, itu harus kuat, harus kuat menghadapi keadaan. Kalau nggak kuat, stres. Hmm. Sedangkan saya hidup dikasih modal sama Allah. Modalnya nggak banyak, 4. Hidup sehat yang nempel di badannya. Hidup waras nempel di hidupnya. Ya, hidup benar ada karena kamu bisa menjalani mungkin kebenaran. Hidup selamat, ya Allah kasih selamat. Tapi yang 4 itu bisa kerampas. Ada yang merampas, yaitu apa? Makhluk goib. Yang merampasnya apa? Jin, setan, siluman yang sifat menggoda. Jadi modal Allah yang 4 itu sehat, waras, benar, selamat itu bisa kerampas dalam kondisi ini. Kalau orangnya tidak punya keseimbangan hidup. Nah, kalau orangnya punya keseimbangan hidup, ya bisa mengimbangi keadaan lah. Keadaan susah pun bisa itu, makanya sesuai dengan ayat surat Yunus ayat 62. Ala ina aulia Allah la khaufun alaihim wa la yahzanun. Ingatlah, wali-waliku hidupnya tidak ada rasa kekhawatiran. Ya repot sekarang. Sekarang banyak orang pinter tapi penjelasannya nggak jelas. Kan orang jadi asal jalani. Yang ada apa? Jadi jalan-jalan. Jalan kata jual. Jadi asal kata jalani, yang ada jalan-jalan. Jalan-jalan. Bukan menjalani yang sebenarnya. Kalau orang udah merasa menjalani, ya pasti menjaganya lah. Nah, barulah sholat itu baru ketemu dengan Baitul Makmur. Baitul Makmur itu intinya menjalani dan menjalani hidup yang benar dan menjaganya setelah itu. Intinya simpel, orang sholat tuh bisa menjalani dan bisa menjaga hidup. Nah, sekarang orang kebanyakan mungkin jalan-jalan jadi jalan-jalan semua. Masa Islamnya aturan menjalani jadi jalan-jalan? Kalau jalan-jalan akhirnya senang-senang. Ya senang. Waduh, senang-senang ya. Kayak orang piknik senang-senang. Wah, kacau lah. Udah, gitu aja pemahaman bro. Udah simpel, jelas, padat kan. Udah. Jangan lupa crop, sekret. Ya, pokoknya ini ya intinya cuman pencerahan. Orang yang nggak senang silakan isinya berkomen. Gitu. Kalau enggak ya bisa setuju ya jangan lupa subscribe biar nanti nunggu tayangan berikutnya. Kita kan insya Allah kita berbagi pencerahan. Sekian saja, wassalam.